Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari dimulai. Bismillah. Sehat-sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Berkaitan dengan taubatan nasuha, misalnya dulu sebelum insaf pernah melakukan zina. Kemudian sekarang kadang-kadang keinginan zina suka muncul kembali walaupun tidak terjadi bahkan ketakutan. Pertanyaan 1. Apakah pikiran yang muncul termasuk perbuatan dosa? 2. Apakah orang yang punya pikiran seperti di atas taubatnya bukan taubatan nasuha? Kalau muncul bisikan-bisikan jahat seperti itu tidak mengapa, tidak berdosa asal tidak diperturutkan, asal tidak dituruti. Tapi kalau datang bisikan jahat kemudian dituruti, lah itu berdosa. Kepingin zina lagi, muncul bisikan itu, maka jangan diturutkan. Segera mohon ampun pada Allah. Karena kalau jenengan melayang dengan bisikan itu, lama-lama ya zina tenan. Apalagi bisikan seorang wanita cantik, dulu temannya SMP, SMA, kuliah cantik sekali, oh begini. Dibayangkan terus lama-lama, berarti memperturutkan bisikan itu. Nafsu yang berbicara sudah kalau memperturutkan. Memang manusia ini tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, akan terus didatangi dengan bisikan baik dan bisikan jahat. Hal ini pun sudah diinformasikan oleh Nabi kita di dalam sabda beliau. Nanti Bapak Ibu bisa cek dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya, juz 4 halaman 288. Nomor hadis 4073. An Abdullah bin Mas'ud qala. Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lisyaitani lammatan bi bani Adam walil malaki lammatan. Sesungguhnya setan itu punya bisikan yang jahat, punya bisikan kepada anak Adam, yaitu manusia. Dan malaikat pun juga demikian, punya bisikan kepada manusia. Fa amma lammatus syaitani fa'i'adun bisyarri wa taqdzibun bil haqqi. Adapun bisikan setan itu, yaitu menjanjikan kepada manusia atau mendorong manusia untuk berbuat jahat, untuk berbuat kemaksiatan, dan mendorong manusia untuk mendustakan kebenaran. Adapun bisikan malaikat, wa amma lammatul malaki, bisikan malaikat fa'i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haqqi. Adapun bisikan malaikat itu menjanjikan atau mendorong manusia untuk berbuat baik. Bisikan dari malaikat itu mendorong manusia kepada kebaikan dan membenarkan kebenaran. Kalau tadi setan bisikannya mengajak kita untuk berbuat maksiat dan mendustakan kebenaran agama Allah. Kalau malaikat bisikannya mengajak kita kepada kebaikan dan kebajikan, serta mengajak kita menimbulkan perasaan di jiwa kita untuk terus membenarkan kebenaran. Bukan membenarkan pembenaran, tapi membenarkan kebenaran yang datangnya dari Allah. Faman wajada dzalika falya'lam annahu minallah falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan bisikan baik dari malaikat itu, ketahuilah
bahwa sesungguhnya bisikan itu datangnya dari Allah. Falyahmadillah, hendaknya dia memuji Allah. Wa man wajada ukhra falyata'awwad billah au falyasta'id billahi minasyaitonir rajim. Barang siapa yang mendapatkan bisikan selain bisikan dari malaikat, berarti bisikan setan, hendaknya dia berlindung, mohon kepada Allah, berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Summa qara'a, kemudian Rasulullah membaca surat Al-Baqarah ayat 268. Asyaitanu ya'idukumul faqra wal fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla innahu wasi'un alim. Quran surat Al-Baqarah 268. Kemudian Rasulullah membaca surat itu, bahwa syaitan itu menakut-nakutimu tentang kefakiran dan kemiskinan. Nanti saya kalau tidak mencuri, tidak korupsi, saya menjadi miskin, saya jadi fakir, anak saya makan dari mana, anak saya sekolah dari mana. Kalau saya tinggalkan riba, saya jadi miskin, saya jadi begini begitu. Itu bisikan setan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Tapi Allah janjikan pada kita semua ampunan dan karunia dari sisinya. Sedangkan setan janjikan kita kefakiran dan kekikiran, yaitu perbuatan keji. Ya, kalau ada datang bisikan jahat seperti ingin zina lagi, segera ingatkan kembali, ingat kepada Allah, mohon ampun, istighfar pada Allah. Jangan diperturutkan. Apakah berdosa? Selama tidak dituruti bisikan itu, insya Allah tidak berdosa. Baik, ada lagi?